Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengumumkan sejumlah kebijakan baru mengenai penggunaan dana desa untuk mencegah risiko gagal bayar dan potensi penyimpangan anggaran desa. Kebijakan ini menjadi arahan resmi Kementerian Desa pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025. Pemdes Kementerian Dalam Negeri, Pak Dirjen Peribu. Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan kebijakan disusun atas kesepakatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa untuk menjamin transparansi dan kepastian pembayaran program dana desa. Rahayu, salam bahagia buat Dalam menyusun skema penyelesaian pembiayaan, Kementerian Desa juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan bersama seluruh asosiasi kepala desa. Melengkapi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025, maka kekurangan anggaran non-earmark atau pembayaran kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya, maka pemerintah desa dibolehkan menggunakan beberapa sumber pembiayaan alternatif. Kepala Desa bahwa pembayaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau non-earmark adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan sisa dana desa yang ditentukan penggunaannya atau earmark untuk membayar kegiatan non-earmark yang belum terbayarkan. 2. Menggunakan dana penyertaan modal desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan atau belum digunakan, termasuk penyertaan modal ke BUMDes atau BUMDesa bersama untuk ketahanan pangan. Ketiga, menggunakan sisa anggaran atau penghematan anggaran tahun berjalan, tahun 2025, termasuk yang bersumber dari pendapatan selain dana desa dan atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan. 4. Memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025. 5. Jika langkah 1-4 tadi masih belum mencukupi, maka selisih kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di tahun anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain dana desa. Jadi tidak mengganggu dana desa tahun 2026. Ada tanggapan bahwasanya yang Yandri juga menegaskan seluruh proses pergeseran anggaran harus dilakukan dengan mekanisme resmi, termasuk melalui perubahan APBDes, penugasan camat untuk evaluasi, dan pencatatan kewajiban pembayaran dalam catatan atas laporan keuangan. Diketahui kebijakan ini sekaligus menjadi langkah pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau korupsi dana desa, mengingat banyaknya program yang menggunakan skema non-earmark di lapangan. Dari Jakarta, Novan Santoso TV One mengabarkan. Kebersamaan dengan kesepakatan yang sangat solutif. Terima kasih.